نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, pada kesempatan malam yang mulia dan malam yang berbahagia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla bisa duduk di majelis ilmu, bisa melanjutkan talabul ilmi syar'i kita, dan malam ini insyaallah taala kita awali dengan faidah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa faedah terakhir yang kita ambil pada malam Senin? Pak Guru Ilham. Abu Us terhadir. EP Surah Laga. Mana Buhur? Buhur. Mana apa faedah terakhir? Ya pada dong judul ini. Chris. Ahsanta, fidyah itu kalau menggunakan makanan maka ukurannya setengah gantang. Berapa setengah gantang? Berapa ukuran setengah gantang Pak Guru Mahmud? 2 mud. Barakallahu fiik. Pak Guru sudah? Mat. Nah, ayo, wa jazakallahu khair. Baik, siapa lagi yang belum? Real, mana Real? Sini Real, cepat Real. Hop. Real. Siapa yang belum dapat dia maju. Abu Hur, cepat Abu Hur. Penapis. Cepat. Iya. Ya. Kirimang Bapak Jazainal. Mat. Bapak Jazainal. Bapak Jisueb. Mana? Bismillah. Mana lagi? Abu Uswatun. Abu Uswatun nih.
Kasih dia, foto terus. Yang belum dapat dia maju ya. Baik. Ihsan sudah Ihsan? Baik. Sudah? Nih. Baik. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil faedah berikutnya. Babu qaulillahi ta'ala fala rafath. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala fala rafatha. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala fala rafatha atau fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Surat Al-Baqarah 197. Apa makna dari fala rafatha? Tidak boleh melakukan rafath dikala sedang berhaji, dikala sedang berumrah. Apa keutamaannya? Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. An Mansur, dari Mansur ibn Mu'tamir, an Abi Hazim, dari Abu Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja hadzal bait, riwayat al-Imam At-Tirmidzi, man ata hadzal bait, siapa mendatangi Ka'bah, falam yarfuth, lantas dia tidak berbuat rafath, walam yafsuq, dan tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, dia pulang bersih dari dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia pulang ya berhaji bagaikan bayi, dia pulang bersih dari dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Baik, ma ma'na rafath? Ar-rafath adalah al-jima' wa dawa'ihi, jima' dan hal-hal yang membawa kepada jima'. Wal fusuq adalah berbuat kefasikan. Apapun perbuatan dosa, apapun perbuatan maksiat, maka itu dikatakan fusuk. Adapun rafath, jima' dan hal-hal yang membawa kepada jima'. Saat dia berhaji tidak berbuat rafath, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang bersih dari dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini dia kemuliaan, keutamaan orang yang berhaji, tidak tercampuri oleh apa? Maksiat, dosa, dan juga hal-hal yang membawa kepada al-jima'. Jelas ini? Jelas? Tayyib. Dengan demikian habislah yang berkaitan dengan babul muhsir. Ya, bab orang-orang yang terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Insyaallah akan kita ambil besok malam Kitabu Jaza'is Sayd, kitab apa hukuman bagi orang yang berburu di tanah haram, demikian juga berburu di saat berihram. Tayyib. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Amit alami. Siapa belum dapat buku maju ya? Yang belum dapat buku dia maju cepat. Ya cepat. Yang belum dapat buku. Mana Mahes Putra itu? Mana Islahuddin? Mih. Mana Islahuddin itu?
Duduk, duduk. Kalau sekali sebulan duduk. Ya. Abu Wahyu nih yang tetap nih. Ya, kalau sekali sebulan duduk saja. Belajar dulu. Belajar rajin dulu. Ya. WP? Gitu. Kenapa? Supaya bermanfaat orang yang nyumbang. Mas Yusuf, Pak Rusli, mana Pak Rusli? Mana namanya? Siapa lagi yang maju? Mana Mas Yusuf? Ayo Mas. Ambil perwakilan mas-mas ini. Umi, mana Umi? Sama Umi? Pecat. Mami. Cepat. Abu Safwan Sirajen ini. Cepat. Kurniawan. Ini milih kan? Bagus. Baik, silakan dibuka bukunya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Inilah dia daurah kitab berkala yang keberapa ini? Ke-8. Alhamdulillah kita sudah selesaikan Imta'us Syubban, yaitu kokohkan tauhid, hindari kesyirikan. Sekarang akan kita ambil dengan izin Allah azza wa jalla tema kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan selanjutnya insyaallah taala, meraih kesempurnaan iman dengan akhlak mulia. Meraih kesempurnaan iman dengan akhlak yang mulia. Maka kita akan ambil syarah al-adabul asyarah, al-adabil asyarah. Kita akan syarah 10 adab pada kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini. Silakan dibuka bukunya halaman yang ke-5. Ya, silakan dibuka halaman ke-5. Bismillah. Nih pindah nih. Pindah. Siapkan pulpen kalau gitu ya. Mat. Siapkan pulpen caranya. Ahim sudah ahim ya? Ya. Epe. Siapkan pulpen caranya. Belajar, kalau enggak sekarang kapan lagi? Enggak ada nama telat. Iya Masud? Ya, enggak ada nama telat. Nanti kalau sudah mati baru telat ya. Kalau masih hidup enggak ada nama apa? Enggak ada nama telat. Baik. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Kita buatkan dia judul meraih kesempurnaan iman dengan akhlak yang mulia. Ini tentunya pertama Allah azza wa jalla menyebutkan tentang Nabi alaihi salatu wasallam dalam suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Suatu riwayat, liutammima masalihal akhlak. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengutus aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya. Ini perhatikan para hadirin.
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, akmalul mu'minina imana, orang beriman yang paling sempurna apa imannya, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi, orang yang paling baik di antara kalian apabila dia baik kepada istrinya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Baik. Perhatikan halaman yang kelima, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, demikian juga para pemirsa kita pada kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung dari Hijrah TV, ya, demikian juga dari MKH TV, Ghuraba Musqat, demikian juga dari Rinjani TV, Satu Radio, ya, Thuraya TV, Yadain TV, MKSS TV, Kanz Media Sunnah Jakarta, demikian juga ARB Mengaji dan yang lainnya. Kita akan ambil halaman yang kelima. Qala al-musannif waffaqahullah, penulis semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik untuk beliau. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah azza wa jalla yang maha pengasih lagi maha penyayang. I'lam hadaniyallahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq, ketahuilah semoga Allah memberikan aku petunjuk, demikian juga engkau menuju akhlak yang paling mulia. Inna min a'zamil adabi asyaratun, adab-adab yang paling agung itu ada 10. Ya, adab yang paling agung ada berapa? 10. Ini perlu diperhatikan ini. Adab yang paling agung adalah 10. Tayyib. Qala asy-syarih waffaqahullah, yang mensyarah mengucapkan semoga Allah memberikan beliau taufik. Ibtada al-musannif waffaqahullah risalatahu bil basmalah muqtasiran 'alaiha. Al-musannif rahimahullah ta'ala memulai kitabnya ini dengan membuka dengan bismillah. Jadi singkatan bismillahirrahmanirrahim basmalah, singkatan alhamdulillah hamdalah, ya, singkatan la haula wala quwwata illa billah hauqalah, singkatan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayyalatain, apa? Hayyalatain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja, dinamakan apa? Istirja. Taib. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-ta'awudz. Taib. Al-musannif rahimahullah waffaqahullah memulai kitabnya mencukupkan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ittiba'an lil warid fi sunnatin nabawiyah, mengikuti apa yang datang dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadits Nabi itu memulai dengan basmalah. Mana dia? Fi mukatabatihi, dalam surat menyurat. Warasailihi ilal muluk, surat-surat beliau yang ditujukan kepada raja Heraklius, raja Kaisar, Kisra. Selalu di awalnya menyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Engkau masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Nah, ini dia sebabnya al-musannif penulis memulai dengan mengikuti apa? Sunnah Nabi dalam mengirim surat dan yang lainnya. Wat-tasanifu tajri majraha, namanya menulis kitab sama dengan mengirim surat, tidak ada bedanya. Maka itu sebabnya di sini juga dimulaikan dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Thumma dzakara, kemudian al-musannif menyebutkan anna min a'zamil adabi 'asharatan. Sesungguhnya di antara adab yang paling agung itu jumlahnya ada berapa? 10. Maka ini perlu kita perhatikan para hadirin. Adab yang paling agung ini intinya ada pada 10 poin. Ada pada apa? 10 poin. Baik. Wal adabu katsiratul adad. Yang namanya adab itu jumlahnya sangat banyak. Mutafarriqatul abwabi. Babnya sangat banyak. Wal ma'dudu minha fi hadhihi risalati 'asharatun. Tapi yang ingin dibawakan di dalam tulisan singkat ini hanya 10. Ya insyaallah ini majelisnya enggak sampai 20 majelis. Tamat ini insyaallah taala. Hussat bil adli ittisabiha bil a'zamiyah. Kenapa disebut hanya 10, tidak 20, tidak 30? Karena apa? Karena disifati adab ini agung. Adab ini mulia. Wahya bulughuha ghayatul ahammiyah, yang mana yang 10 ini sangat-sangat penting untuk dipelajari, demikian juga nanti untuk kita amalkan. Kemudian wa usifatil adabul 'asharatul madhkuratu fiha bi annaha min a'zamil adab li amrain. Dikatakan bahwasanya yang 10 ini adalah adab yang paling agung. Kenapa disebut adab paling agung? Karena 2 perkara. Yang pertama, ahaduhuma al-i'tina biha syar'an. Karena yang 10 ini telah diperhatikan di dalam syariat. Ya, diperhatikan dalam syariat kita. Ya. Para muslimah yang mau kitabnya nanti diambil ya. Fadalailu syar'i mutakatsiratun fi bayanil ahkamil muta'allaqati bitilkal adabil 'asharah. Dalil-dalil syariat sangat banyak menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan 10 adab ini. Nah, itu sebabnya disebut di sini hanya berapa? Karena dalilnya sangat apa? Sangat banyak. Dalilnya sangat banyak. Ini dia yang pertama. Kenapa disebut 10 ini agung? Karena 2 hal. Satu, karena diperhatikan oleh syariat, dalilnya sangat banyak. Yang kedua, kathratu wuqu'iha wa isti'maliha. Kathratu wuqu'iha wa isti'maliha 'urfan. Karena yang 10 ini sering kita pakai. Istilahnya kita pakai setiap hari, setiap malam. Mana Ustadz Hairudin? Ada Hairudin? Cepat sini, aduh. Mat. Siapa lagi yang belum? Dia maju ya, ambil. Yang rajin-rajin menuntut ilmu. Ini ada barisnya para jamaah, aman. Ya. Baik. Yang malu-malu nanti datang ke saya. Kenapa disebut yang 10 ini agung? Satu, diperhatikan oleh syariat kita karena dalilnya apa? Banyak. Yang kedua, karena sering dipakai sehari-hari. Fa inna mil jari bainan nas ittiba' hadhil adab. Yang berjalan di tengah masyarakat kita melaksanakan adab-adab ini, mengikuti adab-adab ini. Likathrati rawaji ma yata'allaqu biha minal ahwal fi yaumi ahadihim wa lailatihi. Karena apa? Banyaknya kita lakukan dalam setiap keadaan siang maupun malam. Maka disebut di sini agung. Yang jumlahnya berapa? 10 adab ini. Tayyib. Lalu dibawakan apa itu adab? Wal adabu jam'u adabin. Adab panjang, adab ini jamak dari kata adab. Adab itu satu, adab itu banyak adab. Apa itu adab? Ya. Ma humida syar'an au 'urfan.
segala perangai yang dipuji oleh agama maupun dipuji oleh kebiasaan. Jadi dipuji oleh agama adab, dipuji oleh kebiasaan keseharian itu juga namanya apa? Adab. Baik. Fal mahmudatu syar'iyyatu wal 'urfiyyatu tusamma adaban. Maka apapun yang dipuji oleh agama, apapun yang dipuji oleh apa? Kebiasaan kita di masyarakat itu namanya apa? Adab. Cuma ingat, ada adab yang baik, ada adab yang tidak baik. Itu kalau segi kemasyarakatan. Baik. Wa haqiqatuha, adapun hakikat dari adab itu sendiri khisalul khair, amalan-amalan kebaikan, perbuatan-perbuatan kebaikan. Itu dikatakan apa? Adab. Taib. Wa yusammal mutahalli biha muaddaban. Nah, orang yang memakai dan mengamalkan adab itu namanya muaddab. Orang yang beradab. Wa yusaf, adapun sifatnya dikatakan dzu adabin, orang yang penuh dengan adab. Taib. Wa wajhu na'tihi bidzalik, kenapa dikatakan dia muaddab, orang yang beradab? Ijtima'u khisalil khairi fih, karena terkumpul pada orang itu perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana dzakarahu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Taib. Wal aslul wathiq alladhi tubna alaihi al-adabu amran. Pokok dan dasar yang kokoh di atasnya dibangun adab itu ada dua para jamaah. Jadi dasar adab itu dibangun ada berapa? Dua. Yang pertama ahaduhuma al-ahkamus syar'iyyah. Dasar adab itu dibangun adalah hukum-hukum syariat. Berarti apa? Dalil-dalil yang datang dari Al-Quran, dalil-dalil yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dasar apa? Dasar adab. Yang kedua, wal a'raful mar'iyah. Uruf, kebiasaan-kebiasaan yang terjaga. Kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara. Fataratan yustamaddul adamu min dalil syara'. Terkadang adab itu bisa diambil dari dalil agama, diambil dari dalil Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa taratan yustamaddul adabu min da'il 'urf. Kadang-kadang juga adab itu diambil dari apa? Kebiasaan, dorongan kebiasaan. Taib. Wan naz'u min hadzainil mawridain huwa asfal mawaridi fi ta'yinil adab. Mengambil adab dari dua sumber ini, Quran dan Sunnah, kemudian dorongan kebiasaan. Ini adalah sumber yang paling bersih dalam menentukan adab. Adalah menentukan adab keseharian. Wa bayan ma yata'allaqu biha. Mengambil adab-adab itu yang paling bersih sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa? Kebiasaan-kebiasaan mulia yang terjaga. Wa huma sabiqa lima akabba alaihin nas bi akharah. Quran dan Sunnah inilah yang terdepan dalam sumber pengambilan adab dibandingkan sumber orang belakangan. Nah, ini para jamaah, sumber adab itu Quran dan Sunnah ini yang terdepan dibandingkan sumber orang belakangan dalam mengambil adab. Apa adab atau dari mana diambil oleh orang belakangan? Mimmastahsanuhum min ta'alifi ahli syarqi awil gharbi min ghairil muslimin, yaitu tulisan-tulisan orang timur atau tulisan-tulisan orang barat dari luar Islam yang dianggap baik. Nah, jadi orang belakangan banyak mengambil adabnya dari orang barat, banyak mengambil adabnya dari orang
timur. Padahal lebih dahulu ada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Wasammauhu protokolat. Nah, dinamakan dia protokol. Jadi protokol ini adalah diambil dari barat. Ya, ini adalah orang protokoler. Ini dari barat ini para jamaah. Atau dinamakan etika. Ini orang timur ini. Ya, orang timur menamakannya apa? Etika. Orang barat menamakannya apa? Protokol. Islam menamakan dia apa? Adab. Ini dia para jamaah. Baik. Atau yang lainnya au ghairu dzalik minal asma' allati ja'aluha lahu, atau nama-nama yang lainnya yang mereka letakkan. Fa inna ma yujadu fid dalail asy-syar'iyyah wal a'rafil mar'iyyah, sebab apa yang ada di dalam dalil-dalil asyariat, apa yang ada di dalam kebiasaan-kebiasaan yang terjaga, allati nasya'at 'alaiha hadhil ummatul islamiyah, yang di atasnya dibesarkan umat Islam ini, dibesarkan di atas dalil-dalil, ya. Kemudian apa? Kebiasaan-kebiasaan yang terjaga, terpelihara. Karena banyak para hadirin, ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang bagus sudah sekarang ini banyak terkikis, ya. Arfa'u wa a'la mimma yujadu fi ghairiha. Jadi apa yang ada dalam syariat kita, apa yang ada dalam kebiasaan-kebiasaan yang terjaga pada kaum muslimin, itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dari apa yang ada pada negeri barat maupun negeri timur. Jadi kiblat kita itu Al-Quran was Sunnah, dan kebiasaan-kebiasaan yang terjaga. Ya, jadi adab dan akhlak kita bukan kita ambil dari protokol barat, bukan juga kita ambil dari apa? Etika orang timur, tidak. Ya. Fahaqiqun bil mutahallina bil ilm. Maka sangat layaklah orang-orang yang menghiasi dirinya dengan ilmu, terutama kita ini yang rajin menuntut ilmu ini. Ya, masih banyak akhlak kita, adab kita yang perlu kita perbaiki para jamaah. Jadi ini kita sambil belajar. Ya, tiang belajar, pelunggu juga belajar. Ya, bahkan sepantasnya sebelum kita mempelajari isi ilmu itu kita belajar dulu apa? Adab. Sehingga baru bisa barokah ilmu kita. Jadi kalau sekian lama kita menuntut ilmu tapi adab kita juga belum beres, berarti apa? Adab yang kurang ini berarti. Ya. Ngaji kita masih ngeraos. Ngaji kita ini nelpon dah. Subhanallah. Makanya apa? Ini namanya ngambil air pakai keranjang. Sekedar mau basak-basak. Tapi bawa pulang tidak, begandong tidak ada. Maka di sini dikatakan oleh musannif, fahaqiqun bil mutahallina bil ilm. Maka sangat layak bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan ilmu agama ini, an yatahaqqaqu fi babil adabi amrayn. Ya, hendaklah mereka memastikan, ya, dalam bab adab itu dua perkara. Pastikan dalam bab adab ini berapa? Dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna mauriduhum fi ma'rifatil adabi huwa syar'ul qawim. Sumber kita dalam mengetahui adab itu adalah syariat kita yang lurus. Ingat, syariat yang lurus ini sumber pengambilan apa? Adab. Wal urful mustaqim, dan kebiasaan yang lurus yang terjaga. Fa fihi ma ghunyatun amma siwahuma, pada keduanya sudah cukup, tidak perlu mencari yang lain. Ini yang pertama. Ya, karena ingat disebutkan oleh para ulama kita, adab itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama, ada yang sifatnya jibiliyah. Ma ma'na jibiliyah? Jibiliyah itu memang sudah Allah letakkan pada tubuh seseorang tanpa dia belajar. Yang kedua, ada sifatnya kasbiyah, harus dipelajari. Baik, maka lihat ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, inna fika la khaslatain, pada dirimu ada dua akhlak, ya, yuhibbuhumullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ini ucapan Nabi kepada Al-Ashaj, ya, Al-Ashaj, pada dirimu ada dua perangai, yuhibbuhumullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-hil wal anat, sikap lembut, tidak cepat menghukum orang, tidak cepat membalas orang. Yang kedua, al-anat, sikap hati-hati, tidak gegabah. Nah, ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini sudah dikasih dua ini, tidak perlu dipelajari. Nah, tapi juga ada akhlak yang perlu dipelajari. Contoh, sabar. Ada orang memang sifatnya penyabar, tapi ada orang yang galak, dia perlu sabar, karena sabar itu bisa dipelajari. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man yatasabbar yusabbiruhullah, siapa yang berusaha sabar, Allah jadikan dia apa? Sabar. Thayyib. Jadi ingat, ya, pastikan dalam mengambil adab itu berapa perkara? Dua. Satu, sumber pengambilan kita dan adabnya adalah Al-Quran dan Sunnah dan kebiasaan yang lurus. Yang kedua, wal akhar an yamtathilu tilkal adab wa yatahaqqaqu biha, laksanakan adab itu. Nah, ini dia. Pada gawe ya, amalan ya, praktikkan dia, wujudkan dia. Kenapa? Fa innahum awlal khalq bi an yakunu ahla adabin. Karena yang menuntut ilmu ini lebih utama memiliki akhlak. Jadi kita ini lebih utama memiliki akhlak, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Fa inna safwatal khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana akmalan nasi adaban. Sebab safwatul khalq, makhluk yang paling mulia, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna adabnya. Wasyari'una fi talabi mirathihi minal ilm, yang yang berusaha, yang memulai, yang berjalan mencari warisan Nabi. Berarti apa? Berarti kita para penuntut ilmu, hariyun bihin an yaqtadu bihi, amat layak untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatahallau bihadihi, kita berusaha menghiasi diri dengan petunjuk Nabi. Wa khuluqihi, berusaha menghiasi diri dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adabihi, berusaha menghiasi diri dengan adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia muqaddimah dari al-musannif rahimahullahu taala. Jadi para penuntut ilmu, orang yang paling utama menghiasi dirinya dengan adab, dengan akhlak, dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di para jamaah? Ini hasil kita menuntut ilmu lebih utama itu ketimbang pulang membawa apalan tetapi adab yang tidak ada. Lihat itu majelis Imam Ahmad dihadiri oleh 5.000, ya Bahri, Bahri, 5.000. Nih kitab baca.
Ti ya. Ati jerang ngantok. Ini obat nih. Woi. Nyerah ini nyerah tada. Jadi kita katakan ya, yang duduk di majelis Imam Ahmad berapa? 5.000 orang. 500 hanya menonton, menyaksikan. 4.500-nya afwan, yang 500-nya hanya menulis. Ya, yang 500 menulis, 4.500-nya hanya menonton. Melihat akhlaknya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Qala al-musannifu waffaqahullah, halaman yang ke-7. Al-musannif waffaqahullah taala mengatakan, masuk kita al-awwalu, adab yang pertama. Nah, ini perhatikan ini. Mana Sulaiman? Abu Haris, ta'ala Abu Haris, aduh. Kasih Abu Haris nih. Kirim. Ustaz Tien. Ini sekaligus. Ustaz Tien. Ya. Abu Haris, Ustaz Tien, kasih dia. Al-awwal, yang pertama. Terang ke Buhur. Kendaitan ke ya? Kendaitan? Kakek coba baca yang terkedi dulu. Iya, Arab baris nih. Ah, terus. Baik. Al-awwalu, yang pertama, idza laqita musliman fasallim alaih. Kalau bertemu dengan orang Islam ucapkan salam. Ndak ke kancan ngaji orang salam minta. Ini tebarang ngaji ini nyalamin ya, padahal dengan awam jangan salami. Itu babnya bab dakwah. Kalau dia enggak salam wajar, kenapa? Dia belum ngaji. Kalau kita yang tidak salam sudah ngaji, ini masalah. Mana adabnya, mana ilmunya? Perhatikan ini para hadirin. Ya, kalau mereka tidak salam wajar karena tidak sampai ilmunya. Tapi kita yang sampai ilmunya enggak salam, ini musibah. Nah, lain babnya nanti kalau dai-dainya, tokoh-tokohnya bang ngengoh bini ngombe. Ya. Tapi kan kebanyakan yang apa jahil. Ya. Idza laqita musliman fasallim alaih. Kalau bertemu dengan orang Islam ucapkan salam. Qailan, dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Guru pedang. Apa kok ngenungan tah? Ulangin. Warahmatullah wabarakatuh. Jangan ragu Pak Guru, kalau salah nanti kita perbaiki. Ulangin Pak Guru. Ampun kok ngono. Maka nek wabarakatuh wabarakatuh bener. Luar biasa. Masya Allah. Nah, kenapa kita suruh ini? Karena banyak salam itu nggak jelas. Sebagaimana dia nulis salam juga tidak jelas. Nah, ini sudah mulai terkikis adab ini para jamaah. Assalamualaikum. Ketua pendek. Apa kena? Assalamualaikum. Apa ke ngenten jawab nah? Betul teduh so. Apa ini? Ngono. Assalamualaikum. Ya. Kalau di bahasa Arab kan Assalamualaikum
ay malakum, ada apa dengan kalian? Itu artinya malakum, malaikum. Ada apa dengan kum beda amuki. Malaikum. Oh, ini harus jelas. Maka di sini Syekh dengan jelas mengatakan qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika faqul, kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saudara muslim, ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sempurna sudah. Dia yang mendengar menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengar para jamaah, sering kadang-kadang di TV ya, ketika ada yang bertanya tidak jelas, saya nggak mau jawab. Atau sekarang apa? Atau ya? Ya. Kenapa? Assalamualaikum, enggak mau jawab. Jelaskan salamnya. Ya, harus apa? Assalam. Ini perkara berat nama Allah ini. Ya, ada Assalamualaikum. Ya. Kalau Yahudi, Assalamualaikum, kematian atasmu. Ini Yahudi punya nih. Assalamualaikum. Ya. Karena ada yang salam ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini bahaya nih para jamaah. Harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya julukah jamaah Malik. Besok malam lagi. Besok baru kita mulai adab yang pertama ini. Yang penting sudah ada, kita mulaikan bakat-bakatin nekedi. Jemaah terpasang insyaallah. Kita paskan besok. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Azan cun.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Silakan ada pertanyaan? Ya Abu Izi. Baik. Pertama, ada benar ada salahnya ini. Salahnya apa? Ndak neketik salah ini. Oh iya. Ya. Jadi ya silahkan dia datang, tetapi sampai di sini berhenti merokok. Ya Allah taala ala wa alam. Baik. Bagaimana hukumnya halal haram menggunakan meminjam kas masjid untuk kebutuhan sendiri sementara tidak diketahui oleh para jamaah yang telah berinfak? Ya enggak boleh. Itu namanya amanah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana status pernikahan seorang menikah sesaat setelah diceraikan suaminya karena suami marah dan kesal karena selingkuh langsung diceraikan oleh suami dan tidak lama langsung wanita menikah? Ya. Bagaimana status pernikahannya? Pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena belum habis masa iddah. Wallahu taala ala wa alam. Adik saya wanita tamatan pondok pesantren, dia berandai kalau jadi laki-laki dia akan menyampaikan kajian di masjid dan jadi imam. Ya, andainya tersebut dapat pahala atau sebaliknya. Pertama, ya kita katakan bahwasanya apa yang Allah Azza wa Jalla berikan terima saja. Namun ya sekarang dia ingin seperti laki-laki, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi kita katakan berandai-andai terhadap sesuatu yang mustahil ini nggak boleh. Kenapa? Dia sudah jadi perempuan. Bagaimana dia berandai-andai kalau saya jadi laki-laki? Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Pak Mukhtar. Bukan ikhwan kafir namanya. Ada orang kafir. Kalau ikhwan kita itu saudara artinya. Sudah cukup. Sudah dijelaskan tadi muslim. Enggak boleh dia kafir. Wallahu taala ala wa alam. Besok penjelasannya. Ya ada lagi tadi. Dahlin dulu. Apa ngana? Nengka takatuan dahlin kena kino. Bawa benda kena wah. Kan tadi kita sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bilang ikum salam? Tidak ada. Wallahu taala ala wa alam. Priria. Bolehkah menaruh batu nisan yang diberi nama sebagai tanda agar tidak susah mengenalinya? Kalau kuburannya sedikit tidak perlu membuat tulisan. Wallahu taala ala wa alam. Istri tidak mau ikut suara kita ketika pilkada, dia pilih calon berbeda. Apakah ini termasuk ketidakpatuhan? Tidak termasuk. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah wanita boleh menentukan maharnya? Memang dia yang punya hak, dia menentukan, bukan bapak. Ya, bukan juga laki-laki yang punya hak itu si perempuan. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi tadi, Haji Hamdun.
Berarti bukan sempurna namanya tuh Jamdun. Siapa yang tahu hati kita? Yang disuruh tuh melanjutkan lisan bukan hati. Karena ini amalan lisan bukan amalan hati. Jelas ya Jamdun? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kawin lari? Hukumnya haram. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kemudian kalau waktu sujud membaca doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Apakah doa dikirim lewat WA harus diaminkan? Ya, kita katakan aminkan lewat lisan boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kewajiban menantu perempuan mengurus menjaga mertua sama seperti kewajiban mengurus orang tua kandung sendiri? Kita katakan bahwasanya ya, si perempuan itu wajib berbakti kepada suami. Ya, suaminya bukan mertuanya. Ya, suaminya tempat surga. Nah, si perempuan ini yang wajib berbakti adalah anak, si ibu ini yang wajib berbakti adalah anaknya yang laki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum bekerja sebuah warung sembako, minimarket yang menjual rokok. Ya, kalau dia bisa jualan tanpa rokok bagus. Tapi kalau tidak maka ada syubhatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah melarung sesaji di selatan bentuk kesyirikan? Ya jelas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ucapan salam menutup salat? Apakah kanan kiri ucapannya salamnya sempurna? Bisa dibaca di buku variasi sunnah. Di sana dijelaskan variasi ucapan salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Apa harus li? Apakah kalau kita ngirim surat atau pesan kita pakai bismillah atau salam? Bisa salam, bisa bismillah. Tapi dalam surat boleh mengucapkan Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tanpa alif lam. Khusus untuk apa? Surat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Bulukumba. Bulukumba, ya, silakan. Nah, kalau kita mengeluarkan zakat profesi itu apakah di dalam di bulan Ramadan atau di luarnya? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Maluku, Ustaz. Ya, silakan dari Maluku. Oh iya, penanya ini, Ustaz. Ini kalau kita salat berjamaah di masjid kan diharuskan berdiri rapat. Nah, terus teman kita yang sebelah ini sejadahnya lebar-lebar, itu kira-kira bagaimana kalau kita menginjak sejadahnya, nah, dan kita perasaan gak enak, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama para hadirin, ada kawan bertemu, dia sudah di pondok. Ya, ketika ditanya apa mazhabmu Al-Quran dan Sunnah, tapi dia menjawab kita harus bermazhab katanya. Kita katakan tidak ada keharusan bermazhab, tidak ada sunnahnya bermazhab. Tetapi silahkan pelajari dia, itu adalah sarana untuk memahami dalil. Tetap yang jadi utama itu adalah apa? Dalil Al-Quran was Sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zakat profesi kapan dikeluarkan? Kalau sudah cukup setahun. Kalau mencapai nisab, yaitu 1 tahun, kemudian uangnya seukuran harga 85 gram emas. Nah, di sini baru wajib untuk dizakatkan. Baik, kemudian yang ketiga, kita sholat di masjid, kan kita harus merapatkan saf, tapi yang sholatnya sujadahnya besar-besar katanya.
bagaimana sikap kita? Maka Syekhul Islam rahimahullah punya fatwa para hadirin. Kalau sudah ada sujadah di masjid, bawa sujadah lagi, naruh sujadah di atas sujadah, ini adalah perkara bid'ah dalam agama ini. Yang akibatnya apa? Orang tidak dikasih berdiri di atas sujadahnya. Ini akan merusak shaf. Maka kita kasih tahu, Bapak, mohon maaf, kami akan merapatkan shaf. Ya, kasih tahu dia. Karena itu adalah kewajiban di dalam sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan, Senul? Ngalamin lah. Jadi kita katakan ini adalah malu salah tempat. Jelas Nul? Itu namanya malu salah tempat. Kalau dia bagus bajunya, malu dia salam. Ya, kalau dia kaya-kaya, malu dia salam. Ini adalah salah tempat, malunya harus ditinggalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, guru pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Salah istrinya. Itu namanya istri yang tidak berbakti kepada suami. Hah? Aku tahu kena misal kena tentu ke pokoknya salah wah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan sekiranya wanita itu berada di atas onta siap berangkat Musa, kalau suaminya memerlukan dia harus turun. Jelas guru? Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya halo. Waalaikumsalam, dari mana? Dari Pekanbaru, silakan. Bagaimana Ustaz kalau kita mengikuti imam yang mengandalkan iman hafalan? Maksudnya? Ya hafalan surat yang itu ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari mana? Di utara Ustaz. Iya silakan. Ini Ustaz, saya membaca terjemahan Sahih Bukhari. Hadis nomor 282 disebutkan jika seorang duduk di antara empat anggota badannya lalu bersungguh-sungguh kepadanya maka wajib baginya mandi. Karena di hadis nomor 283 di bawahnya Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya bahwa dia bertanya kepada Utsman bin Affan, bagaimana pendapatmu bila seseorang berhubungan dengan istrinya tapi tidak keluar air mani? Utsman bin Affan menjawab, Cukup berwudu. bagaimana wudu? Baik, ditunggu jawabannya Bapak. Bagaimana penjelasan? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu. Rafiq barakallah. Baik. Pertanyaan, bagaimana dengan hadis Sahih Bukhari? Idza qa'ada baina syu'abiha al-arba', ketika seorang duduk di antara empat penjuru wanita, lalu dia menggaulinya, thumma jahadaha, terjemahan lalu dia bersungguh-sungguh katanya. Bukan bersungguh-sungguh maknanya. Artinya dia jima'. Faqad wajibal ghuslu, wajib man. Tapi hadis berikutnya, hadis Utsman, orang menggauli istrinya lantas tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Kita katakan hadis yang belakangan ini mansukh. Yang menghapusnya adalah hadis sebelumnya. Pokoknya bertemu dua khitanan maka wajib apa? Mandi. Wajib mandi. Ya. Bertemu dua khitanan wajib mandi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan pertama guru tadi apa? Didengar? Baik, sebentar kita jawab dah. Ada lagi pertanyaan silakan. Ri, ada Ri? Kah? Ngombe angkuna.
Baik. Kita katakan bahwasanya kalau ada orang salam lantas dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya kita kasih tahu dia salawat itu bagus tetapi bukan di sini posisinya. Ya kita diam, tidak usah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu taala ala wa alam. Abu Hur. Iya, silakan. Baik, sejawab sebelum saya lupa. Ada pertanyaan tadi dari Pekanbaru, bagaimana imam yang mana ayatnya andalan? Itu saja. Ya. Bagaimana ya, boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca Quran yang bisa engkau baca. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan Abu Hur, firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ya, ucapan selamatnya para malaikat itu kepada penduduk surga ketika bertemu kelak di dalam surga adalah salam. Assalamu alaikum. Wa addalahum ajran karima. Allah siapkan bagi mereka pahala yang mulia, itu surga. Ini di dalam surga nanti. Wallahu taala ala wa alam. Dua. Wa annahu lamma qama Abdullah wa annahu lamma qama yad'u. Baik. Ini adalah menerangkan, disebutkan dalam suratul Jin, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, ketika berdiri Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyeru Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil tentang bahwasanya yang paling mulia itu ketika dikatakan Abdullah, hamba Allah. Allah taala ala wa alam. 2 hari. Inilah dia tasyabbuh bil kuffar. Kita menyerupai orang-orang tabdzir, menghambur-hamburkan mengirim karangan bunga. Tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Yang disuruh itu hibur dia. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fasbir wah. Ini yang ada. Wallahu taala ala wa alam. Abu Hur telu. Ini bu. Ulangin. Wa naral jama'ata haqqa wa sawaba. Kita melihat dan menganggap dan meyakini al-jamaah, bersatu di atas yang hak, itu yang benar. Ya, adapun furqah, berpecah belah, itu adalah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Telu. Tanganin di. Oke. Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ya. Mau bertanya, Ustaz. Saya ini mau mengamalkan sunnah dan mendakwahkannya. Namun di tetangga saya ada yang mengatakan bahwa maulidan itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Apakah itu benar? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Aceh ya. Dari Aceh, silakan.
Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Mohon tanya, ini apakah boleh letakkan karangan bunga atau menyiramkan bunga di atas kuburan keluarga kita yang baru meninggal, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Saya mau mendakwakan sunnah dan mengamalkan sunnah katanya. Nah, begitu dikasih tahu tetangga yang mau melakukan peringatan Maulid dikatakan, oh peringatan Maulid itu ada dalam Quran katanya, dalam Quran. Dari mana mau datang dalam Quran? Kalau ada datang dalam Al-Quran, Nabi yang pertama kali mempraktikkannya, demikian juga para sahabat. Ya, dan sudah kita sebutkan pertanyaan Syekh yang menghadiahkan sejuta dinar. Ya, kapan Nabi melaksanakan Maulid? Kemudian apa makanannya saat itu? Siapa yang tukang baca Maulidnya? Ya, maka ini batil. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana saya mau mendoakan mama saya yang sudah meninggal katanya? Doakan dia, Allahumma ghfir laha warhamha, dengan bahasanya sendiri, bahasa Aceh, apa tidak ada masalah. Ya intinya Allah ampunilah ibuku, rahmatilah dia, masukkan ke dalam surga, maafkan dosa-dosanya, masukkan dia ke dalam Al-Firdausal A'la, terangi kuburannya, lapangkan kuburannya, masukkan dia ke surga Al-Firdaus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terakhir tadi apa? Karangan bunga di atas kuburan. Karangan bunga di atas kuburan ini tidak ada dalilnya juga. Nabi SAW meletakkan pelapah kurma itu karena Nabi dikasih tahu oleh Allah yang mati ini sedang disiksa. Nah, kalau kita meletakkan itu ya dengan tujuan supaya bisa mendoakannya, berarti kita telah berburuk sangka kepada yang mati ini, dia juga sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak perlu dilakukan. Saya kira demikian para hadirin. Apa ini? Apa? Apa kana? Nih, subhanallah, 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 subhanallah. Tutup, buka terus. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada memang begini, ya. Namun yang lebih dekat, wallahu a'lam, ya'qid. Ya'qid artinya ini aqada. Ya, karena dalam sunan Nabi Daud yaqidut tasbih biyaminih, ya, dia menghitung zikirnya dengan tangan kanan. Yaqid seperti ini, ya. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian apa kita bisa ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok malam kita lanjutkan di Anjani insyaallah taala, pertemuan kedua, meraih kesempurnaan iman dengan akhlak yang mulia. Adapun khutbah Jumat besok di Otak Kebon. Otaknya mak kebon nukah? Ya, insyaallah di Otak Kebon insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.